my YouTube channel. Kali ini saya bersama dengan saya panggil apa nih? Abang, kakak, bos? Abang kakak, abang atau kakak? Oke, abang. Salah satu abang yang cukup fenomenal juga di Kota Kupang. Bagi yang tahu saja, yang suka musik hip hop pasti tahu abang ini siapa. Oke, langsung saja abang bisa perkenalkan nama, kasih tahu bang ke penonton. Oke, ayo. Nama saya Fetos Alfa. Ini asal Lembata, stay Kupang, lagi kuliah. Pokoknya merantau dari Kota Kupang sambil bentuk komunitas kecil yang bernama Reformasi Kupang. Oke, hanya itu saja. Oke, langsung petik Reformasi Kupang. Kali ini kita akan membahas tentang Reformasi Kupang. Bang, Reformasi Kupang. Sebenarnya apa nih bang Reformasi Kupang? Reformasi Kupang itu suatu komunitas. Kami sudah anggap itu satu komunitas besar yang dalam bentuknya manajemen begitu. Jadi Reformasi Kupang itu ada 6 komunitas rapper, komunitas hip hop di Kota Kupang yang tergabung dalam satu manajemen Reformasi Kupang. Jadi 6 komunitas hip hop itu LHC Kupang, Alkopeta Kupang, 3 Sisi Represent, K2F, TFR Kupang dengan SPPL Musik. Itu rapper semua bang? Itu rapper semua, pokoknya semua itu komunitas hip hop Kota Kupang. Oh jadi Reformasi Kupang nih dia gabungan dari rapper-rapper Kupang begitu? Gabungan dari semua rapper, semua komunitas rapper yang ada di Kota Kupang. Terus dia punya nama Reformasi Kupang ini karena apa nih Reformasi Kupang? Kan kita tahu reformasi itu kan gerakan perubahan begitu. Iya. Jadi saya jelas. Dari sebelumnya saya minta maaf untuk ini nama yang dikasih dari Abang Dejan, Dejan yang dari komunitas Alkopeta Kupang. Kami bentuk ini Reformasi Kupang, langsung dia yang kasih nama Reformasi Kupang. Reformasi Kupang tuh rap for masih Kupang. For tuh kenapa kami singkatan dalam angka 4, rap 4 masih Kupang. Jadi rap formasi itu jadi rap, jadi kami maksudnya ini formasi rap yang kami bentuk di Kota Kupang begitu. Pergerakan dalam bentuk formasi di Kota Kupang. Lebih luasnya NTT lah. Dari luar NTT masuk bisa, Bang? Kalau dari luar NTT masuk bisa. Karena dari komunitas yang pokoknya entah asal komunitas itu dari mana, asal seorang rapper itu dari mana, kalau dia stay di Kupang atau bentuk komunitasnya di Kupang bisa bergabung di komunitas Reformasi Kupang. Tapi kita tahu kan sekarang kan lagu-lagu timur kan lagi dicintai begitu. Iya. Lebih banyak didengar. Terus Bang, ini tujuannya itu apa sih Bang si Reformasi Kupang itu tujuannya? Tujuan dari Reformasi Kupang, jadi tujuan kami itu cuma satu saja, cuma hanya mau merangkul kembali, bergerak kembali apa yang kemarin senior atau pendahulu yang di Kota Kupang kan sudah lama hilang bro. Sudah lama hilang untuk tidak menyanyi lagi, masih berkarya tapi entah karyanya ditunjukkan, dipublikasikan ke masyarakat atau tidak dulu kami tidak tahu. Jadi kami mau terjun kembali ke lapangan untuk mau tunjukkan bahwa rap ataukah hip hop di Kota Kupang masih hidup dan masih bergerak. Iya. Karena dari tahun 2010 kemarin sampai dengan 2016 itu kan pergerakan rap di Kota Kupang sangat ramai. Tetapi ketika masuk 2017, 2018 sudah mulai menghilang. Kembali di 2020 kami bentuk Reformasi Kupang untuk mau buktikan bahwa rap di Kota Kupang belum hilang, masih ada, belum mati. Makanya kami bentuk itu satu komunitas. Manajemen lah istilahnya. Terus mungkin yang sering dengar nama Reformasi Kupang ya kan, biasa dengarnya Reformasi Kupang ini pasti, oh ya kan kemarin ada Bang, itu Bang mereka kan ada sempat sebarkan gitu kayak stiker kecil tuh.
Kan itu untuk bagi-bagi kan ke ke masyarakat, masyarakat, kawan-kawan semua Iya. yang ada di Kupang. kan itu abang mereka buka kan di kayak mau buka panggung gitu di bundaran Oh iya. bundaran Tirosa Kupang. Iya. Betul. Itu Terus sebenarnya untuk apa bang itu? oh jadi maksud dan tujuan kami kenapa bergerak Iya. di Bundaran setiap malam minggu di setiap bundaran. malam minggu. Jadi tujuan kami setiap malam minggu di bundaran PU atau bundaran Tirosa tuh kami mau kan kami lihat kan dari komunitas reformasi Kupang kami lihat suasana di bundaran PU atau Tirosa tuh lagi ramai, lagi maraknya. Malah setiap malam minggu selalu ada keramaian yang begitu. Tempat kumpul orang Kupang baru. Tempat kumpul orang Kupang, tempat nyantai, tempat ngopi. Jadi kami turun perform dan kami bikin satu ini pergerakan atau pokoknya ini semacam tidak terlalu besar semacam kayak ini perform juga sih, tapi dia kayak semacam kami yang isi acara kecil karena kami yang panitia dan kami yang bentuk ini, kami punya pergerakan, jadi kami yang ciptakan hiburan di bundaran PU tuh. Jadi tujuan itu cuma hanya untuk mau menghibur kakak dulu semua yang lagi santai di bundaran PU, lagi mengopi santai, menghibur, sekaligus tunjukkan bahwa kualitas rap dan juga rap di Kota Kupang masih ada, yaitu bukan hanya kami saja, masih ada kawan-kawan dari luar lain, komunitas-komunitas rap lain yang ada di Kota Kupang. Dan kalau mereka masih mau bergabung atau mau tetap lanjut, kami selalu buka pintu, buka wadah untuk mereka tetap berkarya begitu. Terus kami selalu siapkan kotak, nanti kotak putih yang di depan saat kami perform. Sebelum kami perform kami siapkan satu kotak. Kotak apa tuh bang? Itu kami buat kotak itu kotak sumbangan, kotak amal. Oh iya. Jadi kotak itu kami simpan, kami siapkan untuk sukarela dari kawan-kawan semua yang lagi santai di bundaran PU, 1.000-2.000 orang simpan di dalam itu kotak. Dan juga itu uang nanti kami fungsikan untuk donasikan ke panti asuhan. Oh panti asuhan bang? Khususnya anak yatim piatu bang. Dan sebagiannya kami punya, sebagiannya kami sisipkan untuk tabung dan nanti kami donasikan ke panti asuhan. Sempat merasakan kalau awal-awal turun ke bundaran begitu, tanggapan respon dari orang yang duduk di situ. Dia bertanya, wah ini siapa ini sebenarnya? Itu awal-awalnya gimana? Pasti. Jadi awal kami turun perdana di bundaran PU itu tanggal 4 minggu sebelum terjadinya COVID. Jadi sekitar bulan 2 tanggal 21 kalau tidak salah. Iya. Malam minggu pertama kami turun di bundaran PU. Jadi saya kawan-kawan cari tempat, mulai survei tempat semua untuk mau bisa kita simpan kita cari tempat untuk kita posisikan, kita berdiri di setiap malam minggu nanti. Jadi itu kami turun dengan modal nekat saat. Entah nanti kami turun diusir oleh pemerintah, diusir oleh aparat ini kepolisian atau Pol PP atau keamanan, begitu kami coba turun saja. Apa yang kami intinya kami punya niat dan kami punya tekad cuma satu, kami bergerak dalam bidang atau dalam pergerakan yang berbau positif tanpa ini tidak ada negatif. Makanya kami nekat turun dan itu kami turun tuh nanti untuk menghibur saja. Untuk menghibur saja. Dan juga sesi positif yang kami ambil tuh kami langsung siapkan tempat ini kotak amal untuk kami nanti donasikan ke panti asuhan. Terus tanggapan awal-awalnya itu masyarakat yang penonton yang orang duduk di situ. Tanggapan dan respon dari penonton minggu pertama ya tidak terlalu meriah seperti minggu-minggu berikutnya. Jadi kami cukup puas karena ketika kami turun ada orang yang mau ikut bergabung di dalam kami punya acara. Ada yang request lagu, ada yang sumbang, ada yang request. Ya, ada yang request. Dan juga kami turun, kami bergerak bukan hanya untuk real hip hop. Oke. Kami turun dengan tema hip hop, tetapi ada yang request mau nyanyi lagu slow, lagu pop atau apa, kami beri wadah untuk mereka tunjukkan dorong punya skill. Jadi kami tidak batasi siapa saja yang punya mental yang besar lah. Pokoknya tunjukkan dia punya bakat dan potensi, kami siapkan wadah di Reformasi Kupang. Oh, jadi yang kalau misalnya dia mau nyanyi, bukan berarti dia harus tahu hip hop. Ya tidak berarti. Dia mau puisi, Oke. mau menyanyi, mau beatbox, Oke. mau dance,
semua kami siapkan wadah dan kami siapkan musik untuk mereka. Keren tuh bang. Oh ya, pas ada satu lagi tuh bang. Pas lagi perform kan itu wali kota datang tuh bang. Iya. Ah, Sempat minggu ketiga Bapak Wali Kota Pernah dengar dulu. Nah, Bapak Wali Kota datang, orang turun tuh lihat pantau-pantau sama anggota keamanan untuk melihat ini jangan sampai ada kekacauan situasi sekitar di Bundaran PU. Dan ketika Bapak Wali Kota turun, dia lihat ada keramaian di kubunya kami di Reformasi Sekitarnya. tempat Reformasi Kupang, tempat perform Reformasi Kupang. Bapak langsung tanpa kami sadari, dan satu kehormatan besar dari kami Reformasi Kupang, kami sangat bangga karena Bapak Tua turun dan support kami dan bilang intinya kalian tetap berkarya dalam pergerakan yang positif, Bapak selalu dukung. Apa yang kurang nanti kasih tahu saja, ada apa nanti kita persiapkan untuk lanjutkan. Nah, jadi ketika itu kami sudah siap minggu ketiga, ternyata minggu keempatnya wabah corona terjadi. Akhirnya kami break tahan di kami punya pergerakan. Mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu supaya kita kembali lagi ke Bundaran PU dengan tema Reformasi Kupang. Jadi tujuan Reformasi Kupang ini hanya untuk menghibur yang setiap malam minggu di itu atau ada yang lain aja bang? Sekaligus menghibur, sekaligus promosi, sekaligus tunjukkan bahwa rap di Kota Kupang masih ada. Reformasi Kupang keren parah sih bro. Reformasi Kupang. Jadi kalau nanti untuk kawan-kawan semua, ini saudara satu nih, dia tahu pemula sih sebenarnya. Entah dapat ide dari mana berkunjung ke ini tempat rumahnya Reformasi lah. Jadi base camp. Masih ada kawan-kawan lain yang di luar, hanya door lain belum datang, mungkin saya sendiri di sini. Jadi sudah saya terima tawarannya dari saudara Riko. Jadi mungkin saja nanti kedepannya dia punya channel lebih baik lagi. Amin. Reformasi kita gas terus. Pokoknya kita saling support saja, saling respect. Ya bang, sebenarnya kan harus kayak ada kumpulan beberapa orang Reformasi Kupang yang sebenarnya tadi saya sempat kontak untuk mereka datang dari, kan saya selaku ketua Reformasi, Om Dejan, Kakak Dejan selaku wakil, Hasta Hansu selaku sekretarisnya. Tadi suruh datang, tapi mungkin ada kesibukan, jadi ya sama wakili kawan-kawan dari Reformasi Kupang untuk ini diundang masuk di kontennya Riko. Jadi buat yang anggota Reformasi Kupang jangan berkecil hati, mungkin nanti akan ada konten-konten lain lagi yang mungkin akan saya ajak berbincang. Jadi tenang saja, nanti akan saya undang ke sini. Oke bang. Pakai. Silakan bang. Jadi begitu sah Reformasi Kupang. Riko pernah turun ke Bundaran PU untuk saksikan langsung Reformasi Kupang atau? Pernah bang, sekali. Tapi itu saya hanya melihat saja karena waktu itu kami juga lagi berdiskusi organisasi. Jadi saya hanya melihat saja bahwa oh ini pasti Reformasi Kupang. Karena saya kan ada dengar berita di media tuh bang. Ada satu wartawan ya. Itu kan saya lihat Reformasi Kupang ini ada gerakan. Jadi pasti saya sudah tahu bahwa itu pasti Reformasi Kupang maksudnya. Itu bang. Ceritanya gimana bang? Abang bisa dipilih jadi ketua. Kan asal abang kan dari Lembata tadi kan abang. Awalnya dari Lembata. Kan abang kan bukan asli orang Kupang. Iya. Jadi pertama tuh saya tidak sangka sampai saya dipilih jadi ketua. Jadi kami turun perform pertama kali di Bundaran PU minggu pertama bulan 2 itu yang saya bilang tadi. Setelah itu kami pulang, kami bubar, dan kami harus briefing untuk pemilihan ketua, wakil, supaya karena ini kan sudah dalam satu komunitas yang besar toh, pergerakan yang besar, jadi mencakup banyak komunitas hip hop di Kota Kupang. Ada 6 komunitas hip hop yang di Kota Kupang gabung dalam Reformasi dari berbagai suku daerah yang ada di Kota Kupang. Jadi kami harus bentuk ketua, wakil untuk ini pergerakan lebih teratur. Saya tidak sangka sampai saudara semua, Om Dejan, Hasta,
Mr. D, Iwa, Toxic Rhyme, Om Puyol, pokoknya anak-anak reformasi Kupang semua percayakan saya jadi ketua. Mungkin karena saya juga tidak tahu mungkin Sani siapa coba ya. Dari saya juga merasa diri bahwa Sani siapa sampai dipercayakan jadi ketua. Jadi karena saya sudah dipercayakan jadi ketua, jadi saya buktikan bahwa saya memang harus jadi seorang ketua yang dimana saya bisa merangkul anak-anak semua, hilangkan ego semua. Jadi apa yang mereka percayakan jadi saya jalani apa yang orang kasih, dan saya percaya bahwa saya bisa untuk jaga kawan-kawan reformasi Kupang ini. Bawa reformasi Kupang sampai di kelas yang lebih di atas lah. Oke bang. Jadi itu sekilas info dari reformasi Kupang sebagai abang Vetos sebagai seorang ketua, dan saya langsung berdiskusi tadi. Sudah dengar sendiri itulah kenapa bentuk reformasi Kupang, tujuannya apa, dan itu semua sudah didengar. Jadi untuk kawan-kawan semua yang kalau mau bertanya lebih jauh lagi, mungkin ada yang belum dijelaskan, kalian bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Kalian bisa bertanya. Nanti jika ada pertanyaan yang memang harus dijawab, nanti pasti saya akan jawab. Bila perlu nanti kita buat kedua bang, bisa. Kalau misalnya ada pertanyaan, Oke. Tapi ya pasti saya butuh kawan-kawan semua yang ada di NTT, di Kota Kupang, di pokoknya di seluruh masyarakat Indonesia lah. Di yang jauh jadi tidak bisa sharing langsung, bisa langsung bertanya atau langsung kunjungi ke akun Instagramnya Reformasi Kupang. betul. Karena abang sendiri sebagai admin bang. Admin. Oke. Ada dua orang admin yang saya percayakan, Yodi Metan Ya. sama ini Mr. Ipang. Jadi nanti kalau mau, tapi saya juga di dalam sering cek aku juga, jadi nanti coba tanya, saya langsung tanya. Jadi yang mau bertanya silahkan langsung saja bertanya. Jadi oke, itu mungkin sekian dari informasi dari Reformasi Kupang yang sering menghibur anda semua masyarakat Kota Kupang yang sebelum kena wabah corona. Semoga wabah corona ini cepat selesai. Amin. Pesan terakhir bang untuk mereka. Oke, ayah, kami dari Reformasi Kupang, saya mewakili kawan-kawan semua Reformasi Kupang. Kita berdoa untuk masyarakat NTT. Berdoalah banyak lagi agar wabah corona ini cepat selesai, agar kita kembali bekerja, berdoa, aktivitas seperti biasa di tahun-tahun seperti tahun-tahun kemarin. Kami Reformasi juga kembali ke aktivitas kami di dunia hip hop, di dunia hiburan, untuk menghibur kawan-kawan di Kota Kupang di setiap malam minggu yang ada di bundaran PU. Oke. Sekian info. Sukses bang buat Reformasi Kupang dan kawan-kawan. Amin. Semoga berkembang and close.